Kita selalu mulai ta'lim kita dengan mendoakan golongan orang-orang yang memutus dirinya ya, dari ketersambungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menutup diri. Dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran disebut dengan kafar. Perbuatannya kafar, orang yang disebut dengan kafir. Jadi orang yang menutup dirinya sehingga tidak tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bermohon dengan doa supaya Allah tanamkan kekuatan, tanamkan sinar, sehingga dengan sinar-sinar hidayahnya ada celah-celah untuk terbuka kembali dan bisa mengenal Islam dengan seluruh perangkat informasi yang melekat di tubuhnya, baik dengan pandangan bisa menatap nilai-nilai kebaikan orang sholat, telinga bisa mendengar azan, mendengar tausiah, mau kemudian belajar, membandingkan. Islam tidak pernah menawarkan paksaan. Ya, Islam tidak datang dengan kekerasan untuk menyampaikan masuk ke Islam kamu dengan tawaran-tawaran yang keras. Tidak, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk mengenal Islam, tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Anda jika ingin mengenal Islam dipersilahkan, banyak bentangan ayat bisa dibandingkan. Ayat tentang kehidupan, ayat tentang keyakinan, logikanya seperti apa, ayat tentang bimbingan dalam kehidupan, ayat tentang beraktivitas, ayat tentang halal, tentang haram. Anda silahkan cermati, amati sampai dari situ menemukan petunjuk mana yang benar. Dan dengan kebenaran itu disertai ketulusan, maka silahkan. Jika Anda menilai bahwa Islam adalah solusi, Islam baik, Islam benar di saat itu, dan Anda dikuatkan jiwanya, bersyahadat tanpa dipaksa oleh siapapun. Ya, tapi dengan semua itu pun jika belum mampu kemudian untuk mendekat kepada Allah, ya belum ada kedekatan demikian, maka itu adalah pilihan dengan konsekuensi masing-masing dan indah. Ya, tidak pernah maksa, menawarkan dengan segala hal yang sangat ilmiah dan sangat terbuka, tapi tetap tidak memutus hubungan kebaikan dalam konteks kehidupan duniawi. Baik, kemudian teman-teman sekalian, penting sekali menjaga bagi orang-orang beriman dari pengaruh-pengaruh lingkungan, karena kata kafar pun itu bisa berupa perbuatan ya, yang dikerjakan oleh orang beriman yang perbuatannya mirip seperti orang tidak beriman. Ya, seperti orang beriman ngaku muslim tapi nggak mau sholat, ya kan? Orang tidak beriman nggak sholat karena nggak ada iman, tapi orang beriman ngaku muslim tidak mau sholat, itu persoalan, ya kan? Kemudian misalnya orang beriman tidak mau zakat, ya karena itu sering saya katakan di Al-Quran itu ada beberapa penegasan dengan menggunakan kata kafar, menyindir secara tegas bagi orang yang mengaku muslim, mengaku beriman, tapi berbuat seperti orang yang tidak beriman. Seperti Quran surah ke-14 ya, Ibrahim ayat ke-7 itu kan. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ketika Rabbmu telah menyampaikan, ya kan? Dan ketika Rabbmu telah mengumumkan, memberikan pengetahuan kepada kita semua. La in syakartum, kalau Anda bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara makna syukur ya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada nikmat harta benda. Ketika nikmat itu diterima, bagaimana kita kemudian menghadirkan sikap syukur kita dengan cara menunaikan perintah Allah lewat harta itu, lewat titipan itu. Ada zakatnya misalnya, kan? Ada infaknya. Ketika diberikan zakat itu tanda syukur kita. Dan dahsyatnya karunia Allah kepada kita, ketika kita mengungkapkan syukur kita pun dengan berzakat, bukan berkurang, tapi Allah janjikan ditambah lagi. Lazidannakum, malah ditambah lagi. Tambah, karena Allah telah memberikan rasa kepercayaan kepada kita yang sanggup mengelola harta itu dengan benar. Jadi begitu kita punya kesanggupan, diberikan. Ya, dan itu akan jadi manfaat harta itu dan menjadi bekal ke kehidupan yang baik bagi kita saat kembali kepada Allah di akhirat nanti. Ya, tapi kalau kemudian abai dengan itu semua, katanya beriman, diuji dengan harta, ya kan? Tapi nggak mau menunaikan perintah lewat harta itu. Diperintahkan zakat, nggak mau, ya kan? Ya, baik. Wala in kafartum, dan jika engkau kafar, ya, kafar di sini terkait dengan syukur tadi, bukan berarti dia keluar dari Islam. Ya, tapi dia berbuat seperti orang-orang yang kafir tadi. Dia belum beriman, dia nggak mau zakat, yaitu karena nggak ada imannya. Tapi Anda beriman. Apa bedanya iman Anda? Ya kan? Apa peran iman Anda? Lalu apa yang membedakan Anda dengan mereka? Jadi disindir dengan tegas oleh Allah bagi orang yang mengaku Islam tapi nggak mau sholat, orang mengaku beriman tapi nggak mau zakat misalnya. Nah, itu diberikan satu gambaran perbuatan dalam bentuk kata kafar. Jamaahnya apa? Kafaru. Nah, yang memberikan pengaruh kepada itu, itulah lingkungan yang kita saksikan lewat pandangan kita, lewat telinga pendengaran kita, lewat pencernaan di akal kita. Karena itu, jaga betul pandangan dari segala hal yang bisa merusak, ya, minimal, mohon maaf, merusak sinyal ketersambungan kita dengan Allah. Makanya mata ini di Al-Quran seringkali disampaikan oleh Allah dengan fungsi-fungsi terbaik. Jaga, ya, kemudian ghaddul basar, ya ghuddu min absarihim, laki-laki, perempuan yang beriman, jaga pandangan, jangan melihat yang jelek-jelek. Karena kalau biasa melihat yang jelek, itu sinyal dengan Allahnya terganggu. Ya, sinyal pandangannya, akhirnya kena pengaruh tuh. Ketika kena pengaruh gitu, terpalingkan, tertutuplah kemudian hubungannya dengan Allah, sehingga apa-apa yang dilihat, yang Allah berikan sinyal-sinyal kebaikan, dia tak peka lagi.
Lihat mushaf misalnya nggak ada getaran, nggak ada keinginan untuk baca, ya. Lihat orang sholat nggak ada getaran, padahal sudah waktunya tiba, adzan sudah selesai. Lihat orang ke masjid masih belum tergetar untuk menunaikan sholat. Nah, itu patut dipertanyakan, matanya dipakai apa? Ya. Nah, kemudian pendengaran juga demikian. Kalau sering dengar yang salah, ya, dengar yang keliru, ya, dengar mohon maaf kata-kata yang kotor, nyanyian-nyanyian yang tak baik dan sebagainya, gitu kan? Sering gosip, sering gibah. Nah, ini nanti nggak akan peka pada yang baik-baik. Ya, dengar bacaan Quran alergi, dengar azan marah-marah, dengar yang baik-baik nggak suka, ya diarahkannya kepada yang buruk saja. Ini berbahaya. Pun demikian, kalau akal seringkali digunakan untuk mencerna yang tidak baik, ya sering hanya mikirkan dunia saja, ngitung-ngitung sesuatu, merencanakan hal bahkan yang tidak baik. Nanti ketika dibawa kepada suasana yang baik, ya rencana untuk bangun masjid nggak bisa, ya nolak, gitu kan? Rencana bangun madrasah alergi, ditempatkan dimanapun. Ya, baik itu punya harta, punya kedudukan, punya macam-macam, tapi kalau akalnya nggak pernah dilatih untuk mendekat kepada Allah, maka keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan, dan ya putusan-putusan yang dilahirkan lewat apa yang Allah titipkan kepada kita, baik ilmu, harta, atau kedudukan, itu tidak akan mampu digunakan pada nilai-nilai kebaikan tadi, karena terputus. Karena itulah sindirannya sangat halus dan tajam. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Itu di matanya ada penutup tuh, ya di telinganya ada penutup tuh, ya penyumbat. Kemudian di hatinya pun itu karena sering digunakan pada perbuatan maksiat, terkunci pada nilai-nilai kebaikan. Ya, dan dapat ancaman walahum adzabun azim. Itu ancaman itu untuk menggugurkan semua tadi supaya kita taubat kembali lagi pada jalan yang benar.